Kecantikan yang membawa petaka. Edelweiss 23 menarik hati seorang lelaki, Akram Daud 30, yang paling berkuasa dan dingin. Nasib malang membawanya kepada kesepakatan yang menyakitkan. Obsesi cinta yang terlalu berlebihan itu mengubah hidup sang gadis malang. Langit malam terasa sunyi dari sebuah lantai menara tertinggi. Seorang lelaki bertubuh bidang dan proporsional, bermata gelap dan berwajah maskulin serta sangat tampan, dengan tinggi 187 cm, berdiri tegap di depan dinding kaca yang menunjukkan pemandangan kota. Kekuasaan, kejayaan, kekayaan, dan bahkan wibawa seorang pemimpin merupakan julukan lelaki berkuasa itu. Akram Grant Daud, lelaki berusia 30 tahun, seorang pengusaha paling kaya dan berkuasa, bahkan kekuasaan dan kekayaannya berada di titik mengontrol perekonomian negara. Tak ada satu orang pun yang berani mengusik dirinya. Dia berdiri tegap, dengan salah satu tangan di kantong, satu lagi memegang rokok besar kesukaannya. "Bos," tiba-tiba ada suara seseorang memecah pemikiran lelaki hebat yang terkenal sangat dingin dan kejam. Akram menoleh ke belakang, wajahnya itu benar-benar terlihat sempurna dari arah manapun kita memandang. Ketika melihat jika orang yang hendak melapor kepadanya ini adalah Drake, lelaki berusia 30 tahun yang menjadi kaki tangan Akram selama ini, Akram menghadapkan dirinya lagi ke arah pemandangan malam kota-kota yang gemilang bercahaya penuh kemegahan. "Bos, aku sudah mendapatkan informasi mengenai gadis itu. Namanya adalah Edelweiss, gadis berusia 23 tahun, dia adalah seorang penari pole dance di klub Diamond," kata Drake. Berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan, Edelweiss memiliki ibu yang sedang sakit kanker, sedangkan ayahnya di penjara. Dia suka menari sejak kecil, dia memulai karir pole dance-nya 2 bulan ini dan menjadi buah bibir para pengusaha kaya raya. Berdasarkan informasi, Edelweiss terpaksa menjadi penari pole dance di klub karena terkena PHK dari perusahaan sebelumnya. Lanjut Drake memberikan informasi penuh mengenai Edelweiss, seorang gadis yang menjadi buah bibir di antara penguasa. Edelweiss sangat terkenal karena tarian yang mempesona, juga kecantikannya yang tiada tanding. Siapapun yang pernah melihatnya, semuanya menggakui kecantikan Edelweiss. Tetapi bukan kecantikannya yang membuat Edelweiss terkenal, namun sikapnya yang tidak menerima siapapun di sisinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Edelweiss. Akram mendengar kabar itu dan meminta Drake menyelidiki mengenai gadis yang katanya sangat cantik itu. "Menarik sekali, mari kita lihat dia secara langsung. Bawa anggota kita, dan bersiaplah menutup klub itu 30 menit setelah aku membereskan kelompok Smurf. Buat gadis itu menari untukku malam ini," perintah Akram sambil menyeringai tajam. Dia mematikan rokoknya dan melihat pantulan dirinya di dinding kaca yang sudah sama warnanya dengan langit malam. Mungkin orang-orang mengira kesuksesan Akram sekarang adalah karena perusahaannya yang sudah menjadi perusahaan adidaya secara turun-temurun. Semua orang itu salah. Akram Grant Daud bisa menjadi seseorang yang sangat berkuasa karena dia juga memiliki profesi lain. Dia adalah seorang bos mafia yang akan melenyapkan semua musuhnya secara senyap. Tak akan ada yang bisa lepas darinya. Begitulah Akram menggakui sisi banyak sekali perusahaan menjadi miliknya. Darah panas yang ingin menjadi yang terhebat mengalir di nadinya. Akram tidak akan pernah puas, dia akan membuat semua orang tunduk di bawah kakinya. Langkah kakinya terlihat begitu berwibawa. Sekarang ini, dia akan meringkus dan menghabisi kelompok Smurf yang mencoba mengkhianatinya dengan menyelundupkan hasil perluasan lahan yang dilakukan oleh anggota Akram. Kebetulan, kelompok Smurf dan ketuanya sedang berada di klub Diamond, klub termahal dan paling elit di negeri itu. Hanya dalam beberapa saat di dalam perjalanan, Akram dan anggotanya sudah tiba di klub. Musik yang memekakkan telinga terdengar di segala penjuru. Letak anggota Smurf yang berjumlah 10 orang sudah diketahui. Mereka berada di ruangan VVIP Club. "Hamburkan semuanya, ayo kita berpesta."
Lelaki yang dikatakan sangat hebat itu tak akan tahu jika kita mengambil lahannya sedikit, dan sudah kita jual. Teriak salah satu anggota Smurf. Hahaha, menyedihkan sekali dia bisa ditipu oleh kelompok kecil seperti kita. Sahut yang lain. Ayo berpesta, minumlah. Teriak ketua Smurf yang sedang menggali kuburannya sendiri. Mereka semua belum tahu jika semua pengunjung yang ada di klub sudah dikosongkan oleh Akram. Brak. Akram langsung mendobrak pintu dengan kakinya. Seketika itu, musik di ruangan berhenti, dan Edelweiss yang kebetulan menari di hadapan tamu VVIP berhenti menari dan berdiri dengan wajah yang sangat terkejut. Apa yang kalian lakukan? Kenapa musiknya berhenti? Cepat nyalakan dan mari berpesta. Teriak ketua Smurf yang tidak sadar jika di belakangnya sudah ada Akram yang ia hina sejak tadi. Karena itulah, semua orang menjadi diam dan keringat dingin. Mereka ingin melarikan diri dari tempat ini sekarang juga. Dasar tidak becus, jika tidak kalian nyalakan maka, belum sempat dia melanjutkan ucapannya, sembari ia mabuk, Akram dengan tenang sudah menarik bahu lelaki itu dan membuatnya tersungkur terjatuh. Ah! Siapa yang berani mendorongku? Awas saja kau ya! Teriaknya, belum sadar jika lelaki itu adalah Akram Grandown. Seorang pemilik perusahaan adidaya di siang hari, dan menjadi bos mafia kegelapan di malam hari. Akram Grandown, seseorang yang tak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Tuan Akram, lelaki itu langsung takut dan dia sadar jika nyawanya sudah terancam. Dia yang ceroboh itu telah membawa mereka semua ke jurang kematian. Ampun, Tuan. Tanpa menunggu lama, dia meminta ampun, tetapi tendangan yang begitu kuat mengenai wajahnya sampai kepalanya berdengung dan darah bercucuran di sana. Semua wanita penghibur yang ada di ruangan itu berlarian kabur keluar. Edelweiss juga ingin kabur, apalagi ketika lelaki mengerikan yang bernama Akram itu sampai. Mata Akram terus menatap tajam ke arahnya seolah dia akan dilahap hidup-hidup. Nona, sebaiknya berdiri di sana dan tonton saja pertunjukan ini. Kau tidak ingin ikut mati bersama mereka, kan? Bisik Akram sambil menyeringai tajam. Wajahnya terasa seperti dewa kematian yang bisa mengambil nyawa siapa saja. Sungguh, wibawa keberadaan dan hawa ketakutan yang dibawa lelaki ini tidak main-main. Edelweiss terlihat gagap, tangannya gemetaran, dan dia berdiri terpaku melihat bagaimana Akram menghabisi semua orang yang ada di ruangan itu satu persatu menggunakan tangan kosong. Bak, buk, bak, buk. Suara tinju dan tendangan terdengar begitu nyaring, bahkan mungkin tengkorak orang-orang itu pasti sudah retak. Hal yang diketahui Edelweiss adalah jika semua orang yang ada di ruangan sudah terkapar tak sadarkan diri, dipenuhi oleh darah di mana-mana. Akram menghela napasnya seolah-olah dia baru saja melakukan olahraga untuk membuang stres. Dia melukai orang-orang itu, namun dia sama sekali tidak merasa bersalah. Drake. Akram memanggil Drake dan beberapa anggotanya yang sejak tadi diam di belakang Akram. Bereskan mereka semua. Aku ingin bersenang-senang dengan gadis ini, perintah Akram sambil menatap tajam ke arah Edelweiss. Akram meraih sampannya yang ada di atas meja dan meneguknya. Dia duduk di kursi sofa dengan tangan terlentang seperti seorang penguasa duduk santai. Ruangan itu memiliki panggung kecil, tempat Edelweiss tadi menari untuk menghibur para tamu VVIP. Kalau dilihat secara langsung memang sangat cantik sekali, seru Akram menilai Edelweiss dari atas hingga bawah. Hei, kau! Menarilah untukku, aku ingin lihat sehebat apa tubuhmu menggeliat di antara tiang kecil itu. Perintah Akram. Perintah itu membuat Edelweiss, yang tadi menunduk ketakutan dan bergetar hebat, segera terperanjat. Wajah cantik yang mengenakan riasan tipis itu terlihat begitu pucat sampai membuat Akram terkekeh remeh. Kau seperti mayat hidup. Apa yang kau lakukan berdiri di situ? Cepat menari untukku. Sekali lagi Akram memerintahkan Edelweiss untuk melakukan apa yang ia suruh.
Saat ini, hanya nyawa yang dipikirkan oleh Edelweiss, bagaimana dia tidak ingin mati di hadapan lelaki mengerikan ini. Baik, Tuan, balas Edelweiss, hampir saja ingin menangis karena terlalu takut. Edelweiss mengatur pernapasannya agar tidak terlalu gugup. Dia mulai memegang tiang besi lalu memulai tariannya. Tarian yang ingin menyelamatkan hidupnya. Begitu anggun, sangat lihai, dan setiap lekuk tubuhnya memperlihatkan bagaimana gadis ini menikmati tariannya. Ekspresi wajahnya menunjukkan jika ada cerita di balik tarian itu. Wajah cantik yang mungil itu, dengan tinggi badan hanya 160 cm, dia terlihat sangat cantik dan mungil dibandingkan dengan Akram. Selama hidup, belum pernah ada yang membuat Akram terpesona seperti ini, bukan hanya karena kecantikan yang luar biasa, namun juga tarian Edelweiss yang entah mengapa memiliki cerita dan menyentuh hati yang dikira oleh Akram sudah mati sejak dulu. Edelweiss menari tanpa iringan musik. Dia sudah mengerahkan semua kemampuan yang ia miliki. Edelweiss mengakhiri tariannya dan dia berdiri menunduk di hadapan Akram. "Tuan, aku sudah memenuhi perintahmu. Bisakah aku kembali pulang?" tanya Edelweiss. Edelweiss yang katanya tidak bisa didekati itu sedang bergetar ketakutan di hadapan Akram. Entah mengapa, hal itu semakin membakar adrenalin Akram ingin menjadikan Edelweiss sebagai simpanannya. Sebelum pertemuan Akram dan Edelweiss, Edelweiss pernah berkata dalam hati, "Aku suka menari sejak kecil. Ibuku akan tersenyum bangga dan bertepuk tangan walau tarianku tidak indah. Baginya, aku adalah putri yang sangat membanggakan. Aku tidak akan pernah mengira, gadis kecil berpita yang dahulu memiliki keinginan untuk menjadi bintang besar telah menjadi penari bar untuk menghibur para lelaki menjijikkan ini." Pikirnya lagi. Senyuman mereka membuatku jijik. Mata mereka ketika melihat ke arahku membuatku ingin muntah. Aku ingin melarikan diri. Keluhnya dalam hati. "Siapapun, tolong aku dari kegelapan ini." Harapnya dengan putus asa. Edelweiss yang begitu cantik, yang membawa keberuntungan namun juga petaka bagi hidupnya sendiri. Dia terpaksa menjadi penari bar karena kehidupan yang keras dan kejam ini tidak akan berpihak kepada mereka yang tidak memiliki uang. Edelweiss masih mengingat bagaimana 1 bulan yang lalu, senyuman dan napas busuk lelaki yang menjadi bosnya di perusahaan mendekat ke arahnya. Mendorongnya dan memukulnya karena menolaknya berkali-kali. Bahkan mimpi buruk yang telah menjadi ketakutan hingga kini, setiap kali Edelweiss mengingat kejadian itu, dia akan merinding dan ingin muntah karena jijik. Hari itu, Edelweiss hampir saja diperkaos oleh atasannya sendiri. Lelaki itu sudah menikah, akan tetapi secara tidak tahu diri dan memalukan masih menginginkan Edelweiss yang adalah karyawan baru saat itu. Edelweiss dengan segala kekuatan dan tenaga yang ia miliki, berhasil mendorong dan memukul atasannya dengan vas bunga. Dia kabur dengan tangisan dan baju compang camping akibat ulah bejat atasannya saat itu. Hari itu hujan lebat. Edelweiss masih ingat bagaimana dia melaporkan kepada pihak berwajib tentang apa yang telah ia alami. Akan tetapi, dari saat itulah Edelweiss melihat betapa kejamnya dunia. Edelweiss tidak pernah mendapatkan keadilan, malah perbuatannya yang melapor membuatnya dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik. Edelweiss tak mampu membayar pengacara karena seluruh uangnya ia berikan untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit kanker. Hal itu membuat Edelweiss, saat di persidangan, tidak memiliki bukti karena CCTV perusahaan tiba-tiba saja rusak. Banyak kejanggalan, namun tidak ada yang mendengarkan. Karena kasus itu, sekarang Edelweiss harus mengganti kerugian dalam jumlah banyak, di PHK secara tidak hormat dari perusahaan, dan belum lagi ibunya yang harus mendapatkan perawatan intensif. Dan ayahnya, yang sudah sedikit pincang karena kecelakaan kerja dahulu, membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak ada yang mau menerima pekerja seperti dirinya. Di saat kasus menyedihkan putrinya, ayahnya nampaknya sangat terpukul dan gagal menjadi ayah.
Hal itu membuat ayah Edelweiss nekat mencuri demi bisa membantu keluarganya. Namun, hal itu menambah masalah bagi Edelweiss, di mana karena kejadian itu, ayahnya malah dipenjara. Edelweiss masih mengingat teriakannya saat itu. Frustrasi dan rasa takut, trauma dan rasa jijik, semuanya bercampur menjadi satu. Frustrasi dan rasa jijik itu membuatnya membenci lelaki asing. Dia menjadi gadis yang hatinya tidak bisa disentuh. Selebaran di kota memberikan secercah harapan untuk mencari uang. Walau dia merasa jijik, akan tetapi selebaran yang menyatakan tengah mencari penari di bar membawanya menjadi penari selama 2 bulan ini. Memakai pakaian ketat, parfum yang menyengat, dan lipstik yang dia benci, dia membenci dirinya sendiri. Sampai ketika dia bertemu dengan lelaki yang mengubah hidupnya sepenuhnya, lelaki paling mengerikan, dingin, dan tidak memiliki hati. Lelaki yang juga tidak tersentuh hatinya sedikit pun. Flashback di sisi Akram Granddawn. Sayang, tidak bisakah kau tinggal bersamaku lebih lama? Aku kesepian sekali. Kata Faya Stone, putri satu-satunya keluarga Stone yang memiliki kekuasaan di bidang minyak bumi. Faya berusia 25 tahun ketika ia menikahi Akram Granddawn, yang merupakan lelaki impian semua wanita. Tahun ini, Faya sudah berusia 28 tahun, dan pernikahan mereka sudah genap 3 tahun. Oh, Faya. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku menyukaimu, ucap Akram sambil duduk di tepian ranjang. Dia mengenakan jam tangannya dan menatap penuh rahasia ke arah istrinya. Tapi aku memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Kau tahu kan, perusahaan Stone akan menjadi milik kita. Artinya, aku harus bekerja lebih keras. Bersabarlah dulu. Lanjut Akram dengan ucapan yang begitu lemah lembut, namun banyak tanda tanya di dalamnya. Akram memeluk Faya sebentar, akan tetapi pandangannya yang dalam itu menatap dengan lurus dan entah sedang memikirkan apa. Aku harus pergi, Faya. Istirahatlah dulu, kau masih sakit, kan? Tanya Akram, kelihatan lemah lembut di hadapan istrinya. Dia meminta Faya yang baru saja melakukan pengobatan itu agar segera beristirahat. Tes. Faya langsung menangis ketika Akram berdiri dan hendak pergi. Sayang, maafkan aku karena tidak bisa memberikanmu anak. Maafkan aku, tangis Faya dengan hebat. Hari ini, pemeriksaan kesehatan Faya baru saja keluar, dan hasilnya adalah bagaimana Faya tidak memungkinkan untuk memiliki bayi. Akram terdiam mendengar itu. Dia mencengkeram tangannya dan menahan amarahnya. Ketika ia berbalik ke arah Faya, dia tersenyum lagi. Jangan sampai ada yang tahu, ya, Faya. Ini rahasia. Kau tahu kan, aku punya banyak pesaing. Jika ada yang tahu kita tak bisa memiliki anak, maka kita akan terancam. Bisik Akram sambil tersenyum, lalu pergi. Faya hanya terdiam saja. Dia menuruti suaminya karena dia percaya padanya. Padahal, bagi Akram, mengapa dia tidak ingin seorang pun tahu jika Faya tidak bisa memiliki anak adalah karena Akram tidak ingin kehidupannya yang sempurna memiliki celah. Dia juga memiliki perjanjian dengan ayah Faya yang sedang koma, jika perusahaan Stone akan jatuh ke tangannya seutuhnya jika Faya sudah melahirkan anak. Perusahaan Dawn sebenarnya sudah sangat besar, akan tetapi jika Dawn berhasil mengakuisisi perusahaan Stone, maka perusahaan Dawn akan menjadi yang nomor 1 di dunia. Akram akan menaklukkan semuanya dengan caranya sendiri. Oleh karena itulah, ketika Akram tahu jika istrinya tidak bisa melahirkan anak dan memberikan dia keturunan, Akram mulai mencari gadis yang pantas untuk dia buahi dan melahirkan anak yang unggul sebagai penerus untuknya. Nantinya, anak itu juga akan diakui sebagai anak Faya, jadi tidak akan ada yang berubah. Dia hanya membutuhkan sebuah rahim sewaan saja. Akram sudah mencari beberapa gadis, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya, sampai ketika ia mendengar mengenai Edelweiss. Faya hanya mengangguk ketika Akram menyatakan itu. Dia selalu merasa Akram begitu jauh darinya.
Dia jatuh cinta sendirian. Lelaki yang begitu gagah dan menatapnya dengan dingin ini terasa seperti tembok es, yang dia tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Akram Grandown, lelaki yang sangat ia cintai ini, tidak satu keping hati pun ia miliki darinya. Tetapi Firestone tidak peduli. Dia terlalu mencintai suaminya. Dia juga merasa menang karena telah menjadi istri Akram. Hingga kini, Faya masih belum mengetahui rencana apa yang ada di kepala Akram, apa yang sedang dia lakukan, dan sebenarnya tujuan apa yang hendak ia tuju.